takut Bu, Dajjal itu laki-laki ya. Kalau perempuan lembek deh. Dia pasukan tempur juga kan, punya pasukan berkuda yang seperti itu laki-laki, Samiri, bukan wanita ya. Takut ibu dari bangsa perempuan ya, karena satu jenis. Nah, amalan untuk menghindari Dajjal kan diajarkan Nabi, rajin-rajin membaca 10 surah Al-Kahfi di awal atau yang 10 surah di akhir itu kan. Surah Al-Kahfi. Itu salah satu amalannya Di akhir. Dan kita harus selalu berdoa. Maka Nabi sendiri waktu hidup pun mengajarkan kita, Allahumma inna na'udzubika min fitnatid dajjal, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil qabr, wa min fitnatil masyid dajjal. Itu disebutkan Nabi. Ya, itu cara menghindarinya ya dengan keimanan. Yang terakhir dari saya, penjelasan saya ingin katakan Bapak Ibu, kenapa Dajjal disembah? Karena dia bisa menghidupkan orang mati. Kuasanya sangat kuat diberikan Allah, walaupun dibatasi nanti ada waktunya. Kenapa Nabi Isa disembah? Sebagian orang sama juga, karena bisa menghidupkan orang mati. Kenapa orang-orang soleh juga ada yang disembah? Karena dia punya karomah, ada mukjizat. Para nabi ada yang disembah, orang-orang soleh ada yang disembah karena mereka punya mukjizat, punya karomah. Kenapa orang-orang soleh ini punya mukjizat, punya karomah? Kenapa para nabi punya mukjizat, para orang soleh wali punya mukjizat? Karena mereka sangat dekat kepada Allah. Ya, jadi di dalam ajaran Islam, kalau kita betul-betul dekat sama Allah, sangat mencintai Allah, maka seperti dikatakan Nabi dalam hadis sahih, maka nanti apabila aku sudah mencintai hambaku, kujadikan dia memandang dengan mataku, dia berjalan dengan kakiku, ya, dia memegang dengan tanganku. Artinya apa? Tangan kaki kita ini dijadikan Allah sebagai tempat tajalli sifat dan af'alnya. Untuk menunjukkan keberadaannya, ditajallikannya Pak gitu. Ya. Karena Allah ini tidak berbentuk, dia serba maha. Nah, ketika orang melihat tajalli sifat af'al Allah dalam diri Nabi Isa, maka orang mengira Nabi Isa itu Tuhan, lalu disembah dengan orang-orang yang kurang akalnya. Padahal Nabi Isa berjasad, berfisik. Kenapa disembah? Dia kan makhluk. Maka terjadilah kekeliruan tauhid. Ya, ketergelinciran namanya. Allah itu tidak ada bentuknya, tidak ada rupa. Dia serba maha, sang maha segalanya. Dia tidak mampu dijangkau akal zatnya. Ya, akal kita tidak mampu memikirkan bentuk zatnya, karena dia tidak berbentuk. Maka semua ulama tauhid mengatakan Allah itu tak ada bentuknya. Kalau sudah berbentuk pasti makhluk. Kalau sudah berbentuk masuk ke alam. Kalau sudah masuk ke alam terjadi perubahan. Kalau sudah berubah-ubah makhluk. Ya, yang berubah kecil dewasa, muda tua usang itu makhluk. Allah tidak mengalami perubahan. Nah, dia meliputi segala-galanya. Muhitum bikulli syai'. Dalam akidah tauhid disebut Allah itu adalah muhitum bikulli syai'. Dia meliputi segala-galanya. Wa mustaghna 'anil arsy. Dia tidak membutuhkan arsy. Walaupun arsy itu dia sebut istawa 'alal arsy, tapi dia tidak butuh itu. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu dia zat yang serba maha. Nanti dia bertahwil atau bertajalli. Kadang dia bertajalli di dalam api. Ketika Nabi Musa di Bukit Tursina, tiba-tiba muncul api atau cahaya. Ya Musa innani anallah. Hei Musa, akulah Allah Tuhanmu. Apakah api itu Tuhan? Bukan. Maka Nabi Musa bukan nyembah api. Api itu hanya isyarat keberadaan zatnya. Api itu hanya tempat tahwilnya. Kalau bahasa sederhananya, mohon maaf ya, supaya kita tidak salah memahaminya, Allah membutuhkan wadah hamba untuk menunjukkan keberadaannya. Seolah-olah dia butuh wadah untuk menunjukkan keberadaannya. Paham Pak? Ya, seolah-olah dia membutuhkan wadah. Nah, wadah yang paling dia butuhkan, yang bisa mengenalinya adalah manusia. Maka diciptakannya lah hamba. Untuk apa diciptakannya hamba? Supaya kenal dengan dirinya. Kalau tidak diciptakannya hamba, siapa yang mengenai dirinya? Siapa yang kenal dengan Allah sebagai Tuhan? Gak ada. Maka hamba ini diciptakan untuk mengenalinya. Karena dia butuh wadah. Ya. Maka Nabi Muhammad, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Bukan kalian yang membunuh sahabat, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Ya, bukan kalian yang membunuh sahabat, akulah yang membunuh. Jadi sahabat itu membunuh,
itu mereka kosong. Bukan mereka yang menggerakkan, langsung Allah yang ambil alih. Karena mereka tawakalnya penuh. Yang berserah diri ke Allah penuh, maka Allah ngambil alih langsung. Dengan caranya dia gerakin langsung. Sahabat Nabi hanya sadar saja, melihat saja, menyaksikan, itu digerakkan Allah tangan mereka. Ya. Maka untuk menunjukkan keberadaannya Allah itu butuh wadah makhluk. Maka kata Allah dalam Al-Quran, sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami fil ufuk, di ufuk, wa fi anfusikum, di dalam jiwa kamu, di dalam diri kamu, hatta yatabayyana alhum annaul haq, sampai jelas nyata bagi kamu bahwa Allah itu hak, benar-benar ada. Dia akan tunjukkan keberadaannya di ufuk, di alam semesta, di diri kita, digerakkannya gerakan diri kita. Kita nggak bisa menahan, Pak. Dia bergerak sendiri karena Allah yang gerakkan. Kita hanya menyaksikan diri kita digerakkan. Itulah ilmunya. Ya. Maka man haraba waliyi faqad harabani. Barang siapa memerangi waliku, para kekasihku, dia mengajak perang melawan diriku. Kenapa? Karena kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, para wali, tempat tajallinya kuasa Allah dan sifat Allah. Kenapa? Karena mereka paling dekat, paling mencintai Allah tadi. Itu ilmunya, Pak, ya. Cuman kalau orang-orang bodoh nggak tahu ilmunya, karena para wali itu bisa menghidupkan orang mati, bisa ini, bisa ini. Nabi Muhammad bisa belah bulan, Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bisa ngidupin orang yang mati, sahabat yang mati. Salah-salah disembah orang Nabi Muhammad kan, dikultuskan, disembah. Maka Nabi katakan, Nabi takut kuburannya, jangan jadikan kuburanku sebagai sesembahan. Ya Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan kuburanku disembah umatku, karena takut disembah. Kenapa? Karena orang-orang bodoh tidak memahami Nabi itu bukan Tuhan, gitu kan? Tempat tajallinya Allah, gitu loh. Wadah untuk menunjukkan keberadaan Allah. Nabi, Rasul, begitu. Itu ilmunya. Kalau sudah tahu kita ilmunya, maka kita tidak akan mungkin lagi menyembah Allah. Tak mungkin lagi kita menyembah Nabi, tak mungkin lagi kita menyembah Allah. Itu yang dilakukan.